는 돈 때문에 생기는 문제는 없게 해줄 거야. 그거 따라온 거. 그럴 자격 없으니까요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Marry You yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Bang Chul-hui langsung berlari mencari di mana keberadaan keponakannya, karena kan tadi dia lihat bahwa mereka itu mengikuti seseorang tak dikenal. Tapi akhirnya dia menemukan kedua keponakannya berada di halte. Kata mereka sih mereka itu nggak ada mengikuti seseorang, mereka sengaja ke halte biar Chul-hui itu nyariin mereka, ya kayak nyari perhatian gitulah. Mereka sempat kena marah sama Chul-hui, tapi Hana datang dan mengatakan bahwa udah nggak apa-apa biar dia bawa mereka pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya Hana kan udah lama banget nih dia nggak kencan buta. Jadi dia mencoba untuk melakukan kencan buta lagi dengan pria ini. Menurut Hana dia sesuai dengan kriterianya, dia baik, hobinya juga nggak macem-macem. Tapi Hana itu ngerasa bahwa mereka itu tidak ada kecocokan. Padahal si cowok itu bilang Hana adalah tipenya dan dia mau mereka itu ke next step gitu. Cuma Hananya yang kayak kurang srek gitu. Nah, sementara itu kan dari kejauhan Gi Jun memperhatikan Hana lagi ngobrol sambil senyum-senyum dengan teman kencan butanya. 저 카페에서 나올 때부터 따라왔는데. Dia hampirin Hana dan bilang bahwa dia nguntilin Hana dari kafe hingga ke kantor. Jadi dia nanya sama Hana, apakah Hana memang berencana pengen pacaran lagi atau gimana? Hana bilang, iya iyalah, toh dia juga ntar lagi kan memutasi. 어제 오이나랑 재밌었어요? 애프터는 바로 신청했어요? 세 번째 만나면 진도 나가야 되는. Yang On bertanya sama Chul-hui apakah dia benar-benar menikmatin berkencan dengan Ina ataupun tidak. Karena menurut dia kalau misalkan gak terlalu suka jangan dipaksain. Ditambah lagi Hana itu kan orangnya kayak tegas banget, apa yang harus dia mau itu harus terwujud. Sementara itu di kantornya Hana, Pak yang ini kan sangat-sangat mencurigakan gerak-geriknya. Dia tuh selalu melihat HP dan seakan-akan dia itu pengen berkhianat dari teman-temannya. Dan ketika ditanya dia selalu bilang gak ada apa-apa. Nah apalagi ketika dia pas ke supermarket ini, ke tempat supermarketnya Ina, itu kebetulan Hana lagi belanja di sana dan dia melihat Pak Yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan juga. Lalu dia coba ikutin. Tapi dia kehilangan Pak Yang dan malah dikejutkan dengan kedatangan Chul-hui di sana. Nah, Chul-hui bilang dia mau belanja karena kan nanti dia mau kencan sama Ina. Ina mau datang ke rumahnya, jadi dia mau masakin sesuatu yang spesial untuk Ina. Jadi ya udah Hana ngajakin Chul-hui untuk belanja bareng aja. Mereka milih-milih makanan yang mungkin bakal disukain sama Ina. Terus Hana juga bilang sama Chul-hui dia itu suka banget telur puyuh yang dulu dimasakin sama ibunya. Tapi karena dia mau berhemat, dia nggak jadi beli. Dan ketika mereka nyobain makanan, nah orang yang di situ ngira bahwa mereka itu adalah pasangan suami istri. 두 분 신혼인가 보네. Terus mereka berdua menjelaskan bahwa mereka itu cuma teman biasa aja. Padahal orang itu ngerasa bahwa mereka berdua ini cocok banget. Nah terus Hana berpapasan lagi sama Pak Yang. Jadi kata Pak Yang dia kesana itu untuk belanja. Padahal rumahnya itu tuh berlawanan arah dengan lokasi itu ya kan, dengan supermarket itu. Sungguh mencurigakan. 우리 아빠가 사준 거예요. Sementara itu di rumahnya Chul-hui sudah ada Ina datang ke sana dan sebenarnya interaksinya bersama dengan keponakan-keponakan Chul-hui itu kayak kurang oke gitu. Karena notabene-nya mereka itu lebih suka Chul-hui bersama dengan Jung Hana, bukan Ina. Terus Ina juga nyeletuk bahwa dia pikirnya nanti itu kencan mereka ini kan cuma mereka berdua doang, tapi ternyata ada keponakan-keponakannya Chul-hui. Dan dia juga nanya sama mereka apakah suatu saat mereka mau pergi ke Inggris ataupun bukan. Karena Ina berpikir bahwa mungkin uang yang banyak yang dia milikin bisa menarik hati keponakan-keponakannya Chul-hui, tapi ya nggak gitu juga. Keesokan harinya Chul-hui memberikan masakan sama Hana telur puyuh yang dia bilang dia kangen banget masakan ibunya. Hana langsung berterima kasih sama Chul-hui, padahal kan dia itu sebenarnya nggak pengen dimasakin gitu, tapi Chul-hui berbaik hati memasakkan itu sama Jung Hana. Nah terus kan Gi Jun mendapatkan pesan dari anonim yang mengatakan bahwa dalam tim dia ada yang menerima suap-suapan. Dan itu dia mencurigain
Pak Yang yang juga setiap hari sering banget diam-diam keluar dan juga diam-diam menelpon. Lalu ditanyalah sama Gijun, dia keciduk kan, cuma dia bilang ya dia cuma berolahraga aja dan nyari udara segar. Nah tapi setelah itu tiba-tiba aja ada seorang fotografer yang datang, videografer juga. Dia memperkenalkan kepada timnya dan katanya dia sangat-sangat merekomendasikan orang ini. Dia kayak bergerak sendiri gitu tanpa mendiskusikannya dengan tim-tim yang lain. Nah karena itulah jadinya Gijun tuh curiga dengan gerak-geriknya Pak Yang. Setelah itu dia ngajak Hana ngobrol berdua. Jadi dia pengen tanya sesuatu tentang Pak Yang, apakah ada yang mencurigakan atau enggak beberapa hari ini. Hana bilang gak ada sih, dan juga wajar dong kalau misalkan anggota timnya itu bekerja dengan sangat-sangat giat. Lalu Hana bertanya apakah Gijun mencurigain Pak Yang ataupun tidak. Gijun bilang enggak deh, enggak ada apa-apa, dia cuma nanya aja. 좀 결혼에 로망이 있어서요. 로망 부분 다시 한번. Di sisi lain, Ina akhirnya melakukan sesi pengambilan video mengenai hubungan dia dengan Chulhui, bagaimana pandangannya tentang pernikahan. Pokoknya dia mengatakan itu semua dari video. Tapi tiba-tiba jadi mendapatkan telepon dan harus mengakhiri sesi itu. Padahal sebenarnya kan masih ada waktu gitu. Katanya sih karena dia ada urusan di supermarketnya dia. Nah, terus pas Hana balik ke kantor, dia nanya di mana Pak Yang. Tapi Jiwon bilang tiba-tiba aja Pak Yang itu keluar dan gak ada kabar. Nah, by the way, ternyata Ina itu gak ada urusan tentang perusahaannya, tapi dia itu bertemu sama ayah dari si kembar ataupun keponakannya Chulhui. Jadi Hana ini ngebayar dia untuk membawa keponakan-keponakan Chulhui ke luar negeri. Jadi biar dia itu bisa bebas berdua sama Bong Chulhui. Karena kan dia menganggap keponakan-keponakan Chulhui bisa menghambat masa depannya Chulhui. Ternyata hal itu pertemuan dia dengan ayahnya si kembar diketahuin sama Hana. Karena kebetulan dia ke situ pengen ambil HP yang tertinggal. Ngobrol lah mereka berdua dan Hana kurang setuju dengan ide dari Ina itu. Cuma Ina bilang bahwa ya intinya kalau misalkan keponakan Chulhui itu mau pergi ke luar negeri, why not gitu. Dan dalam hubungan juga itu memang dibutuhkan sebuah realistis apalagi tentang keuangan. Namun Hana nggak setuju dengan hal itu. Cuma di sini Ina memberikan gambaran sama Hana, ya ibaratnya kayak dirimu dengan Gijun lah, gara-gara misalkan keuangan kalian berdua jadi putuskan gitu. Nah omongan dari Ina ini langsung mendekam banget di dalam hatinya Hana. Hingga pada malam harinya dia ngecek itu pernikahan gagal, hubungan gagal itu memang banyak banget gara-gara keuangan. Jadi dia jadi kayak terdoktrin apakah betul dengan kata-kata yang diucapkan sama Ina tadi. 왜 이혼하셨어요? 왜? Keesokan harinya Chulhui minta saran sama Yong-eun, di mana dia nanya kenapa Yong-eun tuh sempat bercerai ataupun tidak. Jadi Yong-eun bilang bahwa alasan dia itu sebenarnya pertengkaran kecil aja yang jadi besar. Jadi niatnya itu kan awalnya dia itu pengennya suaminya kayak nurut dengan apa yang dia mau dan apa yang prinsip dia gitu. Padahal sebenarnya kan pernikahan itu menyatukan dua prinsip dari pemikiran dua orang yang berbeda. Nah karena itulah setelah dia bercerai akhirnya dia sadar bahwa dulu itu memang dia cukup egois tentang hubungan pernikahannya dengan mantan suaminya. Jadi kalaupun dia mau nikah lagi, dia pengen bertemu dan juga menjadi pasangannya orang yang memang membuat nyaman untuk dia. Nah terus kan lagi dan lagi Hana melihat bahwa Pak Yang ini menunjukkan gejala-gejala gerak-gerik yang sangat-sangat mencurigakan. Terus dia ikutinlah kemana Pak Yang ini pergi kan. Nah tapi keciduk sama Gijun dan Gijun juga nanya sama Hana apakah dia juga sama-sama mencurigain Pak Yang. Lalu Hana menyuruh Gijun untuk diam karena nanti kalau misalkan Gijun terus berbicara seperti itu, Pak Yang bisa mendengar mereka karena jarak Pak Yang dari mereka itu nggak terlalu jauh. Nah, sesampainya di kantor ketika Hana itu lagi beres-beres barang, nah teman-temannya itu kan langsung nanya nih, Pak Yang tuh di mana? Kok nggak ada sampai jam sekarang? Di sini Hana itu semakin curiga dengan Pak Yang bahwa dia itu memang ada main dengan orang lain. Apalagi setelah itu Gijun mendapatkan pesan lagi dari anonim bahwa timnya dia ada salah satunya yang korup dan juga menerima suap dari orang lain. Nah, di situ kan terlihatlah sama Gijun dan juga Hana, Pak Yang itu lagi telepon sama orang lain dan mereka langsung menanyakan sama Pak Yang apakah betul berita tersebut. Lalu Pak Yang akhirnya jujur bahwa dia itu tidak ada menerima suap sedikit pun, dia hanya berusaha untuk mencari dana dari perusahaan dari Ina untuk mendanain program mereka. Karena mau nggak mau mereka butuh dana juga yang cukup besar.
Karena dulu dia bagian marketing ataupun pemasaran, dia memanfaatkan pengalaman dia di tempat dia kerja lama. Oleh karena itu, Gijun dan juga Hana minta maaf sama Pak Ayang untuk dia nggak mempermasalahkan itu kan. Nah setelah itu Hana bertemu sama Pak Wali Kota, dan karena programnya sukses, jadi Hana meminta janji Pak Wali Kota untuk segera memutasikan dia setelah acaranya sukses. Nah terus Hana itu udah nggak sabar banget, surat mutasinya sudah diberikan sama Pak Wali Kota, dan dia udah nggak sabar untuk segera mutasi dari sana. Dan dia juga berharap bahwa Chulhui itu menemukan kebahagiaannya bersama dengan Oh Ina. Nah kebetulan malam harinya di hari itu Chulhui itu bakal melakukan pengambilan film dokumenter untuk lanjutannya bersama dengan Ina. Terus dia bilang sama keponakan-keponakannya, udah kalian di rumah aja ya, karena nggak mungkin juga kan mereka ikut. Nah terus akhirnya Chulhui mengambil gambar dokumenternya, video dokumenter di tempatnya Yang Eun. Dia langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama kameramennya ke dia. Dan tiba-tiba aja dong, Oh Ina datang ke sana, padahal sebenarnya dia itu nggak ada jadwal juga untuk ke sana. Dia bilang ya biar lebih wow, dan juga biar orang-orang tuh lebih percaya bahwa mereka itu benar-benar pasangan yang serasi gitu. Jadi tercetuslah ide bagaimana kalau dilakukan pengambilan video untuk Ina dan juga Chulhui lagi minum-minum berdua dan juga ngobrol-ngobrol. Nah karena itu Chulhui minta tolong sama Hana untuk cek keponakan-keponakannya. Setelah itu Hana langsung pergi ke rumahnya Chulhui. Nah dia lihat kok rumahnya gelap ya kan, dan dia temukan pesan di meja, dan dia lihat bahwa ayahnya si kembar ngebawa mereka untuk pergi ke luar negeri. Nah setelah itu Hana mencoba untuk nelpon Chulhui, tapi nggak diangkat karena Chulhui lagi sibuk dan dia juga sudah mulai mabok. Hana khawatir banget, dan akhirnya dia mengambil keputusan sendiri untuk pergi mengejar si kembar sebelum terlambat. Karena mereka sudah di jalan dan mereka tahu bahwa ini adalah ayah mereka, karena dia mengaku bahwa dia adalah ayah dari si kembar dan mereka bakal bersekolah di Inggris. Dan katanya mereka nggak boleh menghalangin masa depannya Bong Chulhui. Pokoknya dia kasih pengaruh-pengaruh buruk, hal-hal yang jelek tentang Bong Chulhui. Walaupun sebenarnya mereka tetap nggak mau untuk pergi berangkat. 하더라도 삼촌한테 인사는 하고 가요, 슈. Untung Hana datang tepat pada waktunya. Jadi dia itu langsung mengambil si kembar dan dia bilang bahwa Chulhui nggak pernah melakukan hal itu sama mereka, dan juga mengatakan hal-hal yang jelek. Bahkan hal-hal yang jelek yang dikatakan sama ayah si kembar itu nggak benar sama sekali tentang Chulhui. Jadinya mereka itu nggak jadi pergi ke Inggris. Jung Hana langsung membawa mereka pergi dari sana dan ayah si kembar nggak bisa berbuat apa-apa. Nah setelah itu Jung Hana mengantar mereka pulang, dan ini keputusan yang cukup berat untuk dia, karena kalau misalkan Chulhui sama Ina itu nggak jadi, maka dia nggak jadi mutasi. Tapi Hana sudah mengambil keputusan tersebut, dan akhirnya ketika dia sampai ke restorannya Yang Eun, 보낼 수가 없어요. dia langsung bilang bahwa dia tidak bisa melepaskan Chulhui bersama dengan Oh Ina setelah apa yang dilakukan Oh Ina kepada keponakan-keponakannya Chulhui. Nah setelah itu Ina dikabarin lah sama ayah si kembar bahwa dia itu gagal melakukan rencana mereka. Kebetulan Chulhui pada saat itu lagi mabok berat banget, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Intinya Hana bilang bahwa pokoknya dia nggak setuju tentang perjodohan Ina dan juga Chulhui. So, gimana kisah selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.